Selamat siang sahabat Jawa Timur, saya Tika Amsar kembali hadir untuk menemani Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat, untuk mengawali Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari ini Sabtu 19 Juni 2021, kita awali dengan mengupdate kabar dari Sidoarjo bersama Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo mengabarkan bahwa ada indikasi transmisi lokal. Jumlah kasus positif corona varian India di Jawa Timur bertambah. Selengkapnya silakan Kansa. Ya, terima kasih Atika. Baik sahabat, selain adanya kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur, ditemukan juga varian baru coronavirus. Ini hasil dari sampel pasien yang diperiksa oleh Satgas COVID-19, bahkan dari data awal hanya 3, sekarang sudah menjadi 8 yang terkonfirmasi positif varian baru. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Tim Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, saat dihubungi Jumat kemarin. Dr. Joni bilang dari sebaran yang terjadi ada indikasi transmisi lokal pada penularan varian baru, di mana virus varian baru dibawa lari ke luar negeri, dari luar negeri menularkan pada orang di sini, dan menular lagi pada orang lainnya. Dari pemeriksaan di Institute of Tropical Disease UNER, terdeteksi paparan virus mutasi India. Varian India ini, kata Dr. Joni, cepat menular dan masa inkubasinya pendek, antara 2 sampai 6 hari, sudah terdeteksi. Saat ini sudah ada 129 sampel lagi yang diperiksa dan hasilnya diharapkan belum mutasi India. Tetapi bila positif mutasi India, kata Dr. Joni, maka mobilitas warga harus lebih ketat dengan PPM Mikro. Data terakhir dari Satgas COVID-19 Jawa Timur ada dari 8 pasien positif corona India, 2 dirawat di RS Lapangan Indrapura, 2 di RSHU Surabaya, 1 di RS Al-Irsyad Surabaya, dan 1 di RSUD Bojonegoro. Saya Nabila Kansa, Suara Sidoarjo melakukan untuk Jatim News Today. Terima kasih Kansa, sahabat Jawa Timur. Kita bergabung juga selanjutnya bersama Ninda Alivia dari Persada FM. Hingga kini total 568 pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blitar dijemput dari Surabaya. Silakan Ninda. Penjemputan pekerja migran Indonesia di Asrama Haji Surabaya oleh pemerintah Kabupaten Blitar sejak 30 April 2021 masih berlangsung hingga sekarang. Hanya saja saat ini penjemputan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Berbeda dengan awal yang setiap hari melakukan penjemputan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Blitar Nadiak mengatakan, hingga 17 Juni 2021 totalnya sudah ada 568 pekerja migran Indonesia yang dijemput. Semuanya sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Artinya saat ini 2 hotel yang disediakan untuk karantina dalam kondisi kosong. Nadiak menuturkan penjemputan dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Ada 21 orang yang datang dan sudah masuk asrama haji, namun belum tahu jumlah pasti yang diperbolehkan dijemput. Nadiak menambahkan belum mengetahui sampai kapan penjemputan dilakukan. Informasi yang diterimanya Satgas Provinsi Jawa Timur menginginkan sampai Desember 2021. Hanya saja pihaknya akan mengikuti sesuai kebijakan Bupati Blitar. Demikian saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Ninda dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun, mengabarkan bahwa capaian vaksinasi di Kota Madiun mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Silakan Kiki. Upaya membentuk kekebalan kelompok dengan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Bahkan, vaksinasi massal kembali dilakukan Jumat 18 Juni 2021. Setidaknya, terdapat 1.500 warga yang mengikuti vaksinasi hasil kerjasama dengan TNI Polri tersebut. Kegiatan semakin spesial lantaran ditinjau langsung Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Lejen TNI Ganip Warsito, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kedatangan tamu penting ini tentu menambah semangat tersendiri untuk Kota Madiun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat memberikan apresiasi terkait capaian vaksinasi di Kota Madiun yang sudah mencapai 25%.
Menteri Kesehatan siap untuk memberikan suplai vaksin agar capaian lebih meningkat. Paling tidak, separuh penduduk Kota Pendekar sudah tervaksinasi, terutama mereka kategori lansia dan pralansia. Bantuan vaksinasi tersebut dirasa perlu, mengingat stok vaksin di Kota Madiun menipis, dan saat ini juga masih tersisa sekitar 1.100 vaksin. Selain itu, apresiasi juga diberikan terkait penanganan COVID-19, terutama sinergitas 3 pilar di Kota Madiun dalam penanganan COVID-19. Wali Kota berharap masyarakat terus disiplin protokol kesehatan, sebab vaksinasi tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa tertular. Vaksinasi hanya menjadi salah satu upaya pengendalian penularan COVID-19, namun protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kiki, sahabat Jawa Timur. Selanjutnya ada Kirana Nisa dari Mahardika FM mengabarkan bahwa antisipasi lonjakan kasus RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tambah tempat tidur di ruang isolasi. Silakan Kirana. Lonjakan kasus konfirmasi COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah membuat pemerintah Kota Blitar mulai menyiapkan berbagai strategi. Di antaranya menambah kapasitas ruang isolasi di RSUD Mardi Waluyo sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Ramyaji, Direktur RSUD Mardi Waluyo, dikonfirmasi Jumat 18 Juni 2021 mengatakan tambahan tempat tidur itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus dari semula 63 bed menjadi 84 bed. Penempatannya sendiri dilakukan di ruang-ruang perawatan ICU dengan fasilitas pendukung yang sudah terpenuhi. Ramyaji mengatakan sebelumnya RSUD telah menyiapkan ruang isolasi dengan kapasitas 84 bed. Namun seiring berkurangnya kasus COVID-19, maka jumlah tempat tidur dikurangi menjadi 60 bed. Saat ini penambahan kembali dilakukan sesuai dengan rekomendasi Satgas COVID-19. Ramyaji menyebut keterpakaian ruang isolasi saat ini mencapai 33% atau 29 bed sudah digunakan pasien konfirmasi COVID-19, baik yang berasal dari kota atau Kabupaten Blitar. Selain memaksimalkan sarana prasarana, pihaknya juga memaksimalkan tenaga medis yang ada untuk menangani pasien COVID-19. Tidak ada tentang jumlah biaya penumpukan pasien yang memerlukan layanan dirawat inap untuk COVID. Mensikapi demikian pun, rumah sakit juga mengantisipasinya, artinya lebih fokus ke arah penanganan untuk hal kasus-kasus yang sedang dan berat. Sementara itu, Sobat, berdasarkan data perkembangan COVID-19 Kota Blitar tanggal 18 Juni 2021, jumlah kumulatif pasien konfirmasi mencapai 2.708 orang dengan rincian 2.570 orang sembuh dan 120 lainnya meninggal dunia. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, terima kasih Kirana. Informasi yang disampaikan oleh Kirana Nisa sebagai kabar terakhir yang bisa kami update untuk Anda sahabat di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.